Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, berjumpa lagi dengan kami. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama lagi mengenai bagaimana cara menyampaikan kata sambutan dalam suatu acara pertemuan antara kelompok masyarakat dan pemerintah, yang dalam hal ini Dinas Perikanan. Ketika dalam pertemuan tersebut akan diadakan musyawarah bagaimana cara meningkatkan budidaya ikan di suatu daerah yang berpotensi. Maka untuk itu saudara, mari ikuti tutorial kami yang kami lengkapi dengan teks dan juga poin-poin penting yang harus kita sampaikan. Sebagaimana biasa, bahwa setiap kita belajar mengenai kata sambutan itu pastinya secara poin penting dibagi tiga, yaitu pembukaan, isi sambutan atau isi penyampaian, dan juga isi. Saudara, kita bahas yang pertama. Yang pertama pastinya pembukaan. Pembukaan biasanya diawali dengan salam dan juga puji-pujian dalam bahasa Arab. Contohnya seperti ini saudara. Kita gunakan mikrofon ini saja untuk membedakan antara saya bicara dan contoh dari kata sambutannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Itu contoh sederhana dari pembukaan atau mukaddimah dalam bahasa Arab. Selanjutnya kita memberikan penghormatan kepada yang hadir, khususnya dari perangkat pemerintah yang datang, baik dari Dinas Perikanan ataupun dinas lain, atau ada camat, atau ada juga kepala desa dan perangkat dan lain-lain. Kita berikan hormat. Selanjutnya kita puji dan syukur dalam bahasa Indonesia. Contoh di sini kita bacakan di teks. Alhamdulillah, puji dan syukur atas nikmat Allah, kita dapat berkumpul untuk bermusyawarah topik usaha masyarakat sektor perikanan. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah buat junjungan kita Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jadi saudara, secara garis besarnya untuk pembukaan itu ada 4. Yang pertama salam, kemudian puji-pujian dalam bahasa Arab, penghormatan, dan puji syukur kita dalam bahasa Indonesia. Sampai di situ selesai bagian pembukaan. Baru kita masuk ke bagian masalah isi penyampaian. Kita lihat teks. Untuk isi penyampaian, pertama, mengingat kita ini adalah perwakilan dari rekan-rekan, maka sebaiknya sebelum menyampaikan kita minta izin dulu dengan rekan-rekan, dan sekaligus ucapan terima kasih kita bahwa kesempatan kita untuk bicara sudah disediakan oleh pihak yang penyelenggara. Contoh kalimat seperti ini. Bapak-bapak dan ibu-ibu, rekan-rekan anggota kelompok, terlebih dahulu kami mohon izin untuk mewakili rekan-rekan mengutarakan penyampaian dalam momen berharga ini. Ucapan terima kasih atas kesempatan yang telah disediakan buat kami. Jadi poinnya seperti itu. Minta izin dengan rekan, kemudian ucapan terima kasih bahwa kita sudah diberikan kesempatan untuk menyampaikan sambutan atau penyampaian kita. Materi yang untuk kita sampaikan dalam hal ini, pertama yang kita sampaikan adalah latar belakang adanya pertemuan ini dulu. Apa latar belakangnya? Jadi saudara, sebelum kita buat konsep pidatonya, kita rumuskan dulu latar belakang kita mengadakan. Jadi latar belakangnya, pertama, daerah atau wilayah, kondisi alam yang ada di daerah kita ini sangat berpotensi untuk
melakukan aktivitas budidaya perikanan, di mana sektor perairan besar atau lebih banyak perairan daripada daratan itu adalah suatu potensi perikanan. Dan yang kedua, faktor pendukungnya adalah tersedianya SDM atau manusianya atau penduduk yang ada di daerah itu. Nah, itu yang kita ceritakan dulu di dalam latar belakang. Dua faktor sudah mendukung, tinggal satu faktor lagi yang masih belum mendukung. Apa itu? Permodalan masyarakat. Masyarakat belum memiliki modal yang cukup untuk mengembangkan sektor perikanan. Itulah latar belakang diadakan pertemuan dengan pihak pemerintah tersebut. Jadi konsepnya lebih kurang seperti ini, saudara. Bapak dan Ibu yang datang dari instansi perikanan maupun dari instansi lain, sebelum kami menyampaikan maksud dan harapan, terlebih dahulu kami ceritakan latar belakang sampai adanya acara atau kegiatan ini. Jadi kita itu mulai penghantar tangga masuk kita untuk menceritakan latar belakang atau potensi-potensi yang ada di daerah kita. Masuk kita pada yang pertama, kita bercerita mengenai strategisnya daerah kita untuk perikanan. Kalimatnya seperti ini, perhatikan di teks. Menilik dari sisi wilayah daerah, sesungguhnya wilayah daerah kita ini cukup luas, membentang dari barat ke timur, utara ke selatan, dengan luas lebih kurang sekian kilometer persegi. Dari luasnya wilayah kita ini, sekian puluh persennya adalah perairan. Wilayah perairannya terdiri dari sungai, persawahan, dan rawa bebas. Jadi dari kalimat itu, saudara, kita sudah menceritakan bahwa potensi untuk perikanan di daerah ini didukung oleh banyaknya perairan dibandingkan dengan daerah daratan. Itu potensinya. Terus yang kedua kita ceritakan potensi SDM-nya atau manusianya, kualitas penduduk yang ada di daerah tersebut. Seperti ini kalimat contohnya. Mengenai SDM. SDM di daerah kita ini juga cukup banyak. Apabila kita bicara tentang SDM, maka tidak akan ada kurangnya di daerah ini. Begitupun tingkat pendidikan SDM di sini berjenjang. Ada yang pendidikan tinggi dan ada yang berpendidikan rendah. Dari dua faktor ini, baik dari faktor alam maupun dari faktor SDM, sebenarnya daerah kita ini sudah cukup berpotensi untuk maju, terutama di sektor perikanan. Budidaya perikanan adalah potensi besar yang didukung keadaan alam dan SDM daerah. Jadi dua faktor sudah kita ceritakan, dua faktor pendukung, alam dan SDM. Tinggal kita menceritakan permasalahan. Akar masalahnya apa? Akar masalahnya kita lihat pada kalimat seperti ini. Akar masalahnya adalah pada permodalan. Didukung dua faktor, kalau tidak ada modal, jelas masih tidak bisa untuk memajukan budidaya ikan di daerah tersebut. Namun, walau dua faktor ini, faktor keadaan alam dan SDM sudah mendukung, namun masyarakat belum bisa memaksimalkan usaha budidaya sektor perikanan di daerah ini. Penyebabnya tidak lain, masyarakat masih terkendala dalam hal permodalan. Jadi 1, 2, titik ketiga kita menceritakan titik permasalahan. Akar masalahnya.
Sesudah latar belakang itu kita ceritakan baik potensi maupun permasalahan yang menjadi latar belakang, baru kita menceritakan apa maksud atau keinginan kita dengan adanya perkumpulan seperti ini. Keinginan kita tentunya apa yang kita ceritakan, kita inginkan, punya modal, itu yang kita sampaikan. Minta solusi, minta jalan dari pihak pemerintah. Contoh seperti ini. Mengingat masalah permodalan ini bukan masalah mudah, maka dalam hal ini kami selaku masyarakat sangat berharap solusi atau pembuka jalan dari pemerintah. Jika kami meminta bantuan permodalan dari pemerintah, apa yang harus kami lakukan dan prosedur apa yang harus kami jalani? Inilah hal yang penting yang kami sampaikan dan perihal yang penting untuk kami mendapat petunjuk. Jadi kita menitik beratkan bahwa permasalahan yang terpenting itu kita minta solusi. Yang lain hanya cerita latar belakang, yang terpenting adalah kita minta solusi. Sesudah kita ceritakan apa keinginan kita, apa yang kita maksud dengan adanya pertemuan tersebut, baru kita utarakan harapan-harapan kita. Apa yang kita harapkan dengan pertemuan ini? Yang kita harapkan dari pertemuan ini tentunya yang kita inginkan dikabulkan oleh pemerintah. Contoh kalimat seperti ini. Harapan kami dengan adanya pertemuan ini, kami mendapat jalan untuk mencukupi permodalan guna mengembangkan budidaya perikanan di daerah ini. Atas tanggapan dan kepedulian, kami banyak mengucapkan terima kasih. Jadi cukup singkat kata-kata harapan, namun itulah intinya. Intinya bahwa kita mendapatkan jalan atau solusi bagaimana untuk cara mendapatkan modal untuk mengembangkan perikanan. Tuntas sudah apa yang kita sampaikan, maka selanjutnya kita masuk ke bagian penutup. Bagian penutup itu pada dasarnya sudah biasa, kita mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kita tutup dengan salam. Ini saja penyampaian dari kami. Jika ada penyampaian yang salah, kami mohon maaf. Kami akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi saudara, dalam menyampaikan kata sambutan itu, yang terpenting adalah kita menguasai konsep terlebih dahulu. Apabila kita sudah menguasai konsep atau kerangka, maka apapun yang kita bicarakan, kita sudah mendapatkan gambaran apa yang akan kita katakan, kita tidak akan bingung, kita tidak akan berbicara sambil berpikir, sesudah ini saya akan bicara apa lagi. Karena ada runtunnya sebagaimana kita mendaki tangga. Langkah pertama pasti di tangga pertama, setelahnya kedua, ketiga, keempat kita sudah tahu. Begitupun bicara, bahwa apabila kita tahu runtunnya, satu saya bicara ini, kedua tentang ini, tiga tentang ini, maka itulah akan jadi mudah dalam menyampaikan kata sambutan. Sebagaimana pada yang awal, misalnya pada pembukaan, itu ada 4 langkah yang apabila kita ingat. Pertama salam, kemudian puji-pujian dalam bahasa Arab, kemudian sesudah itu kita masuk ke penghormatan, lalu puji syukur dalam bahasa Indonesia. Itu adalah langkah umum yang setiap kata sambutan pasti langkah-langkahnya seperti itu. Pada tahapan penyampaian isi atau penyampaian isi dari penyampaian, isi sambutan, itu yang pertama tadi. Yang pertama kita minta izin dengan rekan, kemudian kita minta izin ucapan terima kasih atas telah diberikan kesempatan, lalu kita menceritakan latar belakang 2 faktor yang menjadi pendukung, yaitu keadaan alam yang berpotensi dengan perairan yang cukup, kemudian SDM atau sumber daya manusia, penduduknya yang pada dasarnya walaupun tidak keseluruhan tapi sudah banyak yang berpendidikan tinggi, mengerti dalam masalah perikanan. Itu latar belakang. Dan latar belakang ketiga adalah kendala, permasalahan, yaitu permasalahan dengan permodalan.
Sesudah kita sampaikan ini, baru kita sampaikan. Kita sampaikan apa tujuan kita dengan adanya kegiatan pertemuan antara pemerintah dan pihak kelompok masyarakat tersebut. Apa yang kita inginkan, sesudah kita utarakan apa yang kita sampaikan, baru kita ungkapkan harapan kita. Yang intinya harapan kita adalah harapan kita dikabulkan oleh pemerintah, kita diberi modal untuk melakukan usaha. Terakhir penutup. Itu saja saudaraku tutorial berbagi ilmu dari kita. Tidak ada niat untuk lebih pintar, tidak ada niat untuk menggurui. Di sini kita sama belajar, kami tetap belajar melalui konten-konten Anda, dan semoga kita semua tetap istiqomah hingga di akhir hayat kita termasuk orang-orang yang belajar. Amin ya rabbal alamin. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.